Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Muhammad Alvin Pratama, S.Phil M.Phil, selaku dosen mata kuliah Logika. Perkenalkan, saya Siti Sawanapotia dengan NPM 23413. Saya mahasiswa semester 2 di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pasundan. Terkait dengan mata kuliah yang saya ambil, yaitu mata kuliah Logika, yang dimana saya harus membaca sebuah buku karya Dr. Mundiri yang berjudulkan Logika. Di buku ini mencapai 15 bab dengan berbagai teori dan penjelasan ataupun pemaparan tentang arti dan sejarah singkat dari logika. Dalam 1 minggu ini saya sudah membaca kurang lebih 15 lembar dan masih mencakup bab 1 dalam buku ini. Dan untuk apa saya baca? Mungkin beberapa hal yang cukup bisa saya pahami dan juga ada beberapa hal yang belum saya pahami. Dan melalui video ini saya akan mulai menjelaskan poin-poin apa saja sih yang sudah saya baca, mulai dari yang saya pahami ataupun yang masih belum saya pahami. Dan materi yang pertama yaitu arti dan sejarah singkat logika. Dari yang sudah saya baca dari materi ini, hal-hal yang pentingnya yaitu mungkin materi ini lebih menceritakan tentang apa itu logika maupun arti sebenarnya dari logika itu sendiri. Dan materi ini juga banyak sekali memaparkan dari sejarah-sejarah logika. Nah, hal-hal yang penting dijelaskan di sini yaitu kalau logika adalah panduan untuk cara berpikir yang benar dan tidak salah atau tidak lengah. Jadi contohnya, kalau ada argumen atau alasan, logika akan bilang itu tuh benar atau tidaknya. Tapi menurut saya sebuah definisi itu terkadang suka bikin bingung, soalnya tidak semua dijelaskan dengan sempurna kalau hanya lewat definisi saja. Tapi mau bagaimanapun definisi itu tetap penting untuk membuka jalan ke pemahaman yang mungkin bisa lebih dalam. Dan di sini juga untuk sejarahnya sendiri, ternyata logika itu sudah ada dari dulu. Dari yang sudah saya baca, ternyata logika lahir sebagai ilmu dari jasa Aristoteles, Theophrastus, dan juga kaum Stoa. Dan Aristoteles sendiri yang kita semua tahu, ia adalah ahli filsafat Yunani kuno. Dia meninggalkan 6 buah buku untuk murid-muridnya yang diberi nama Organon. Dan buku-buku inilah yang menjadi dasar logika tradisional. Di sini ternyata logika juga punya masa suram. Sebelum zaman logika modern, ternyata ada masa dekadensi panjang. Dan setelah saya cari tahu, ternyata dekadensi panjang dalam kasus logika ini mengacu pada di mana masa studi logika ini mengalami kemunduran atau penurunan kualitas. Dan ini disebabkan beberapa faktor yang diantaranya yaitu seperti kekurangan sumber daya ataupun adanya perubahan paradigma dalam pemikiran masyarakat. Tapi untungnya juga ada tokoh-tokoh penting seperti Francis Bacon dan juga Immanuel Kant yang terbilang membawa kesan dan warna baru untuk logika yang dibuat logika meninggalkan masa dekadensi panjang tadi. Dan pastinya juga ada tokoh-tokoh lain seperti yang tadi saya bilang, pahlawan-pahlawan untuk logika modern seperti George Blood, Bertrand Russell, dan juga G. Frege. Berkat mereka, kita jadi mempunyai pandangan baru tentang logika. Dan jangan lupa juga untuk tidak meninggalkan tokoh-tokoh penting pahlawan logika seperti yang tadi saya sebutkan. Seperti George Blood, Bertrand Russell, dan juga G. Frege. Mereka tuh punya super kekuatan yang menjadi superhero dalam dunia logika. Berkat mereka, kita jadi punya cara pandang sendiri untuk tentang pemahaman-pemahaman logika tersebut. Setelah beranjak dari arti dan sejarah logika, kini untuk pembahasan keduanya adalah arti ilmu. Jadi arti ilmu ini menjelaskan bahwa pengetahuan itu adalah hasil dari aktivitas yang kita buat. Jadi pada dasarnya kita tuh yakin dengan segala sesuatu dan tidak ada keraguan gitu. Contoh, kita yakin kalau angka 3 itu lebih besar dari angka 2 dan lebih kecil dari angka 5. Walaupun ada yang bicara sebaliknya, tetapi kita tentu tetap yakin. Dan disitulah baru disebut juga dengan pengetahuan. Awalnya mungkin saya masih bingung ya dengan penjelasan-penjelasannya, tetapi di buku itu juga memberikan contoh agar mudah dimengerti dan mudah dipahami gitu.
Contohnya, si buyung kalau pelampung kailnya selalu terapung di air, maka dari itu dia tidak akan menerima kalau ada yang bilang pelampung itu bisa tenggelam. Bagi si buyung tadi, itu sudah menjadi pengetahuan. Tetapi pas dia tahu bahwa berat jenis pelampung itu lebih kecil daripada berat jenis air, dan itulah yang membuat pelampung itu selalu terapung, maka disitulah disebut juga dengan ilmu baginya. Jadi intinya, ilmu itu tidak hanya tumpukan pengetahuan yang tidak jelas, tetapi seperti barang yang sudah disusun di toko gitu, yang sudah disusun rapi di toko. Pengetahuan tentang objek-objek yang sejenis itu diatur dan disistematiskan menjadi kelompok-kelompok tertentu. Dan disitulah itu jadi ilmu yang kita kenal sekarang. Jadi, pada dasarnya, pengetahuan itu penting bagi kehidupan sehari-hari. Tetapi, kalau pengetahuan itu tidak diberikan penjelasan yang lebih dalam, maka itu akan menjadi ilmu yang benar-benar berharga. Dan dengan paham bedanya pengetahuan dan ilmu ini gitu. Jadi, kita lebih bisa menghargai dan lebih bisa memahami proses pengetahuan maupun pembelajaran. Setelah dari arti ilmu tadi, mungkin sekarang pembahasan yang menurut saya paham di arti pikiran. Jadi yang dibahas di arti pikiran adalah logika itu harus fokus dengan benar dan salah. Logika tidak mementingkan cara berpikir dari segala macam bentuk, tetapi lebih ke arah pemikiran yang sehat dan praktis. Soalnya, banyak faktor yang mungkin bisa mempengaruhi cara berpikir kita, seperti keyakinan, pola pikir kelompok, maupun sugesti. Jadi di sini dijelaskan bahwa pikiran itu bisa bermacam-macam bentuknya, mulai dari yang disampaikan dengan emosi, yang disampaikan dengan caci maki, yang disampaikan dengan pujian, sampai yang disampaikan memakai argumen yang terlihat benar untuk membulak-balikan fakta, untuk memutar-balikan fakta demi keuntungan pribadi atau golongan. Maka dari itu, logika itu lebih ke arah menyelidiki, lebih ke arah menyortir, dan menilai pikiran yang serius dan terpelajar gitu. Tujuannya apa sih? Tujuannya yaitu untuk mendapatkan kebenaran tentunya ya. Mendapatkan kebenaran tanpa dipengaruhi rasa kepentingan pribadi. Jadi, ada dua hal yang menjadi objek penyelidikan dalam logika. Yang pertama, pikiran itu sendiri, dan yang kedua adalah hukum-hukum atau patokan-patokan yang membuat kita untuk berpikir secara benar gitu. Jadi intinya, pikiran itu sama seperti perkataan, angan-angan, khayalan, ataupun pikiran yang mungkin bisa membuat kepala kita pusing ya. Dan semua itu tidak berbeda dengan kata-kata yang lembut. Dan pengetahuan kita itu sebenarnya cuma informasi dari proposisi-proposisi. Maka dari itu dalam aktivitas berpikir, kita selalu membandingkan, menganalisis, dan hubungan proposisi satu sama lain. Makanya pendidikan logika selalu mengurus struktur dan relasi proposisi tersebut. Dan setelah membahas arti pikiran, mungkin sekarang saya akan menjelaskan apa saja sih yang saya ketahui dari arti benar. Kalau ada yang bertanya, apa sih sebenarnya arti dari yang namanya benar? Jadi, logika itu mempunyai hukum, logika itu mempunyai asas, dan patokan untuk membimbing pikiran kita agar tidak didorong ke jalan yang salah gitu. Maka dari itu, benar itu adalah saat pikiran kita sama dan sesuai dengan kenyataan. Misal, kita bilang proposisi seperti ini itu salah satu contohnya, baju hitam bisa tenggelam di air raksa atau batu lebih ringan daripada kapuk, dan bahkan sebaliknya ketika kita mengetahui kebenaran dari proposisi. Contoh, bumi itu bergerak mengelilingi matahari, atau Napoleon itu panglima perang ulung. Jadi, dasar kita berbicara seperti itu sebenarnya sederhana saja, tetapi perlu dilihat lagi bahwa sesuai atau tidaknya dengan proposisi-proposisi itu sama kenyataan yang ada. Jadi, kesimpulannya adalah konsep benar dalam logika itu sebenarnya cukup simpel. Benar itu berasal dari kesesuaian antara pikiran yang kita punya dengan apa yang ada di dunia nyata saat ini. Yang artinya kita bisa bilang itu benar atau tidaknya bertentangan dan sesuai dengan kenyataan-kenyataan.
dalam konsep benar ini, kita bisa lebih kritis dalam menilai informasi yang kita terima, dan kita bisa lebih waspada dengan pernyataan yang tidak jelas maknanya. Dan berikutnya setelah kita bahas soal arti benar, di situ sempat saya singgung bahwa logika mempunyai asas. Jadi sekarang saya akan membahas di pembahasan berikutnya, yaitu asas-asas pemikiran yang mungkin saya pahami dari buku tersebut. Jadi berbicara soal asas pemikiran, asas itu sudah seperti akar dari segala sesuatu yang muncul dan kita pahami. Dan asas pemikiran ini adalah pengetahuan yang dimana benar-benar dasar dibuat pikiran kita bisa melakukan pemikiran yang benar. Ini menjadi salah satu yang sangat penting karena kalau tidak pikiran kita bisa berpikir ke arah yang salah. Dan yang sudah dijelaskan di buku logika ini, asas-asas ini itu pondasi dari pengetahuan dan ilmu kita. Dan untuk asas pemikiran ini terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada asas identitas. Apa sih asas identitas itu? Yang dimana adalah dasar dari semua pemikiran kita dan asas lainnya. Jadi misalnya kalau kita mengatakan sesuatu itu B, maka benar-benar itu harus B, bukan yang lain gitu. Yang dimana intinya adalah jika suatu pernyataan benar, maka itu memang harusnya benar. Dan yang kedua itu ada asas kontradiksi. Contohnya adalah tidak mungkin kita mengatakan sesuatu itu A, tapi pada yang sama dia juga A gitu. Dikarenakan realitas itu cuma satu, sesuai sama asas identitas tadi. Jadi intinya adalah 2 pernyataan yang saling bertentangan bisa benar-benar bersamaan dan dinyatakan dengan lebih santai gitu. Karena tidak mungkin ada pernyataan yang bisa benar dan salah sekaligus. Dan untuk yang terakhir ada yang ketiga itu asas penolakan kemungkinan ketiga. Asas ini berbicara bahwa antara mengaku atau menolak sesuatu itu benar dan cuma bisa salah satu yang benar. Jadi poinnya adalah mengaku dan menolak itu memang saling berlawanan. Jadi sangat tidak mungkin keduanya benar ataupun keduanya salah. Mungkin hanya itu saja untuk poin-poin penting dari ketiga asas pemikiran tadi. Jadi bisa disimpulkan bahwa asas-asas pemikiran ini seperti identitas, kontradiksi, maupun penolakan kemungkinan ketiga merupakan fondasi kokoh dalam aktivitas berpikir gitu. Jadi mereka membantu kita memastikan keselarasan pemikiran dengan kenyataan, menghindari kesalahan logis, dan menyusun argumen-argumen jelas. Berikutnya saya akan membahas poin penting pada cara mendapatkan kebenaran yang saya ketahui dan saya pahami dari buku tersebut. Dan dijelaskan di buku ini yaitu ada 2 cara berpikir yang dapat digunakan untuk mendapatkan pengetahuan baru yang benar. Dan 2 metode ini adalah metode induksi dan deduksi. Untuk metode induksi itu, kita dapat mengambil kesimpulan dari contoh-contoh spesifik. Misal, beberapa logam yang kita bakar dan meleleh. Kita bisa menyimpulkan bahwa semua logam akan meleleh kalau dibakar. Berbeda dengan metode induksi. Metode deduksi justru malah kebalikannya. Kita akan mulai dari aturan umum dan turun ke kesimpulan yang lebih spesifik. Misal, dari aturan yang bilang bahwa semua logam meleleh kalau dibakar, kita bisa menyimpulkan bahwa tembaga juga meleleh kalau dibakar. Karena tembaga juga logam. Jadi kesimpulannya, kedua metode ini saling melengkapi, yang dimana induksi menjadi dasar untuk deduksi, dan deduksi bisa membantu kita untuk mengeluarkan kesimpulan yang lebih detail aturan umum yang sudah kita dapatkan memakai induksi tadi. Dan untuk pembahasan terakhir dari yang saya baca di lembar ke-15 ini adalah pembagian logika. Jadi pada intinya logika bisa dibagi-bagi menjadi beberapa jenis ya, tetapi tergantung cara kita melihatnya. Jadi ada yang dinamakan dengan logika naturalis, yang artinya kita sudah mempunyai kemampuan bawaan untuk berpikir logis. Jadi ini lebih seperti bawaan dari akal manusia.
Meskipun setiap orang mempunyai level kemampuan yang berbeda-beda, tetapi secara umum kita bisa mengikuti aturan-aturan dasar dalam logika gitu. Tetapi terkadang kita masih bisa salah arah untuk membuat kesalahan, dikarenakan pengaruh pikiran kita sendiri dan keterbatasan pengetahuan juga kadang bisa membuat kita terjebak. Dan buat mengatasi itu, manusia membuat yang namanya logika ilmiah. Ini sangat membantu kita untuk mengeluarkan pikiran-pikiran lebih jelas dan akurat loh. Logika ilmiah mempunyai aturan-aturan khusus yang bisa membantu kita berpikir lebih teliti dan aman gitu. Kesimpulannya dari logika naturalis dan logika ilmiah yang gampang dipahami adalah logika naturalis itu adalah kemampuan bawaan yang berpikir secara logis, tetapi kita sebagai manusia pasti bisa saja melakukan kesalahan dalam berpikir. Maka dari itu, untuk mengatasinya ada logika ilmiah yang mempunyai aturan-aturan khusus yang bisa membantu kita agar berpikir secara lebih teliti dan akurat. Jadi, dengan adanya logika ilmiah ini adalah membantu pelengkap untuk logika naturalis agar pemikiran kita lebih terstruktur dan tepat sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu. Untuk pembahasan yang sekiranya saya tidak begitu paham adalah tentang arti ilmu. Bagian yang menurut saya kurang paham dan menurut saya sedikit rumit adalah menjelaskan bahwa ilmu itu seperti barang-barang yang tersusun rapi di toko, di mana setiap barang mempunyai tempatnya tersendiri. Ini seperti saya sedang membereskan kamar dan semua barang harus dimasukkan ke rak yang sesuai. Terkadang memang susah untuk menyusunnya, apalagi kalau barangnya banyak. Jadi, kalau dibayangkan kita punya banyak pengetahuan tentang berbagai hal, tetapi belum tentu itu bisa menjadi ilmu. Dan untuk menjadi ilmu yang benar-benar berharga, pengetahuan kita harus disusun dan dijelaskan dengan sistem yang benar. Itu menurut saya seperti menjelaskan kenapa pelampung bisa mengapung di air, bukan cuma mengandalkan fakta-fakta saja, tapi juga menjelaskan alasannya seperti itu. Dan untuk materi yang lainnya, saya sudah cukup paham karena setelah saya baca, saya jadi paham bahwa logika ini kita diajarkan untuk berpikir kritis dan diajarkan untuk memahami ataupun mengevaluasi argumen-argumen orang lain. Sekian rangkuman pembahasan dari buku Logika karya Dr. Mundiri yang sudah saya baca, dan apa yang saya jelaskan tadi adalah hasil rangkuman dari lembar pertama hingga lembar ke-15. Jika ada salah kata, saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.